Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat selalu. Bertemu lagi dengan saya Sudyo SPDSD, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan memaparkan materi modul 1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mengenal bahwa pendidikan merupakan tempat penyampaian nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dalam proses pendidikan di sekolah, kita harus mengedepankan dan memadukan budaya lokal dengan perkembangan zaman. Pembelajaran yang akan kita lakukan hendaknya dilakukan dalam suasana permainan, sehingga siswa tidak akan merasa stres atau tertekan. Peningkatan perkembangan yang ada pada siswa harus kita kedepankan sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada diri setiap siswa. Penyampaian materi modul 1 ini saya sampaikan dalam ruang guru SD Negeri Gembong 2 yang diikuti 7 dewan guru yang hadir pada saat ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gembong 2, Bapak Susiswanto SPD. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Gembong 2, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Izinkan kami di sini menyampaikan materi modul 1. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sosialisasi modul 1.4 terkait dengan koneksi materi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Materi ini saya susun sebagai calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tegal. Dan identitas saya sendiri Sudyo SPDSD SD Gembong 2 ini mengampu kelas 4. Materi modul 1 yang telah saya peroleh dalam program guru penggerak kemarin itu baru modul 1, yang di dalamnya nanti berisikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir adalah budaya positif. Dari keempat materi ini nanti intinya adalah kita membentuk satu kolaborasi kerjasama dalam satu manajemen yang disebut dengan inquiry apresiatif. Dalam inquiry apresiatif ini nanti kita menggali, bukan kalau biasanya kita untuk memajukan satu organisasi atau komunitas mendefinisi kekurangan-kekurangan, tapi di manajemen inquiry apresiatif ini dibalik kita mengedepankan keunggulan-keunggulan apa yang ada di komunitas tersebut, dalam hal ini di SD Negeri Gembong 2. Jadi misalkan kalau prestasi belajar siswa itu kurang baik, menurun, bukan kita mencari penyebabnya, tapi kita mencari keunggulannya. Misalkan anak-anaknya madrasah, nah itu kita kembangkan. Misalkan anak-anaknya rajin mengikuti olahraga, itu yang dikembangkan. Itu salah satu dari manajemen inquiry apresiatif. Dan dalam kegiatan guru penggerak dan untuk pendidikan secara nasional, diharapkan semua proses yang berjalan di SD ataupun di satuan pendidikan itu dilaksanakan dengan konsep merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar nanti akan kita sampaikan di dalam materi ini. Dasar-dasar seorang pendidik, Bapak Ibu mesti sudah paham, apalagi yang Bapak Ibu senior, bahwa dasar-dasar seorang pendidik itu ada 3 menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntolodo. Ini mempunyai definisi bahwa seorang guru di depan harus menjadi seorang yang bisa dicontoh atau menjadi panutan, sehingga apa yang kita lakukan itu pasti akan dicontoh oleh siswa-siswi kita. Terus yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso.
Berarti seorang guru di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah siswa di dalam komunitas sekolah itu harus bisa memberi penyemangat, motivasi. Itulah ingaso maju manguntaso. Terus yang terakhir adalah Tutpuri Handayani. Tutpuri Handayani di belakang seorang guru harus bisa mendorong, memotivasi siswa-siswi kita untuk terus belajar mencapai cita-citanya. Dalam proses pendidikan itu ada satu tujuan yang akan kita capai. Dari tujuan itu pasti adalah kata perubahan, baik itu perubahan sikap, mental maupun pengetahuan. Dan Ki Hajar Dewantara itu menitikberatkan bahwa tujuan perubahan pendidikan di Indonesia itu adalah membentuk budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Budi pekerti, ada 3 konsep budi pekerti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah pikiran, rasa adalah perasaan, dan karsa adalah kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Kalau kita sambungkan dengan taksonomi Bloom, itu akan nyambung. Di taksonomi Bloom kita mengenal kognitif, afektif, dan psikomotor. Ki Hajar Dewantara menyamakan atau mengasosiasikan bahwa cipta itu merupakan kognitif, sedangkan rasa adalah afektif, dan karsa adalah psikomotor. Sehingga antara cipta, rasa, dan karsa itu harus kita bangun secara seimbang. Tidak bisa kita menundukkan rasa saja atau karsa saja, itu tidak bisa. Harapannya ketiga-tiganya harus kita kembangkan secara bersama-sama. Nah, inilah pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan diartikan sebagai tuntunan. Tuntunan dalam hal ini adalah kita sebagai guru harus menuntun siswa atau murid kita sesuai dengan kodrat anak. Bahwa seorang guru ini harus menuntun. Dalam kata menuntun berarti kita guru dan siswa harus sejajar. Posisinya kalau menuntun berarti kita hanya sebagai fasilitator, menyediakan apa yang diperlukan oleh siswa-siswi kita, tidak sebagai sumber ilmu atau sebagai pemimpin mutlak. Karena Ki Hajar Dewantara itu menganut teori belajar bahwa setiap anak sejatinya mempunyai bakat dan minat dari lahir, tidak kaset kosong. Jadi tugas seorang guru hanya menebalkan minat dan bakat setiap anak itu. Kalau anak itu berminat di bidang olahraga, kita kembangkan di olahraga. Di bidang kesenian, kita kembangkan di bidang kesenian. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru itu sebagai petani, seperti petani, di mana setiap petani itu saat dia menanam padi, dia akan memperlakukan padi itu sesuai dengan karakter padinya. Saat dia menanam jagung, otomatis seorang petani akan memperlakukan tanaman itu sesuai dengan karakter jagung. Jadi tanaman itu diibaratkan sebagai siswa-siswi kita, dan kita seorang guru sebagai seorang petani. Prinsip dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam materi modul ini. Yang pertama tadi menuntun, yang kedua memelihara, yang ketiga bermain, dan yang keempat ini yang sering kita dengar adalah menghamba kepada anak. Menghamba ini bukan berarti kita nyembah kepada siswa atau siswi, tapi mengedepankan atau mengutamakan kepentingan anak, berfokus pada anak. Kemudian bermain. Inilah konteks pembelajaran yang selama ini masih kita berproses, bagaimana kita menciptakan pembelajaran dengan bermain. Jadi kita menciptakan anak itu secara aktif, seperti di PAUD atau TK. Jadi guru hanya mengarahkan saja biar anak-anak yang aktif untuk melaksanakan pembelajaran itu. Yang terakhir adalah menghamba kepada anak. Menghamba pada anak ini
Implementasinya adalah pembelajaran berbasis pada siswa, student learning. Siswa belajar dari apa yang dilakukan, bukan dari apa yang disampaikan guru. Jadi pengalaman yang sudah ada pada anak itu dikembangkan di dalam kelas. Otomatis nanti di dalam pembelajarannya itu bukan hanya satu kegiatan. Bisa jadi pengalaman anak itu melihat laut, dikembangkan di laut ada apa, melihat gunung, di gunung itu ada apa. Kesimpulan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan merupakan tempat penyemaian benih-benih budaya yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga beliau itu mengibaratkan bahwa guru itu sebagai petani. Petani itu dari mulai menyemai benih-benih itu sudah dipelihara. Begitu juga untuk guru. Dalam semua proses pembelajaran hendaknya tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat di tempat anak itu tinggal. Terus berikutnya lagi kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro menurut saya adalah posisi guru sebagai petani saat melaksanakan KBM di kelas, biarlah siswa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama adalah kodrat zaman. Kodrat zaman itu otomatis antara zaman anak kita sekarang dengan yang akan datang, apalagi pada saat kita sekolah dengan sekarang itu berbeda. Makanya ada istilah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tapi perkembangan zaman ini dikunci oleh Ki Hajar Dewantoro dengan perkembangan yang tadi intern, perkembangan alam. Perkembangan alam ini kaitannya dengan budaya lokal. Jadi hal-hal yang ada di dalam masyarakat, yang ada di dalam keluarga itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya seorang anak. Makanya walaupun kita mengikuti perkembangan zaman, tapi menurut Ki Hajar Dewantoro jangan meninggalkan identitas dari karakter bangsa Indonesia. Visi guru penggerak secara spesifik, visi guru penggerak yang saya cantumkan di SD ini mewujudkan siswa yang religius, kreatif dan inovatif melalui merdeka belajar dan pembiasaan positif. Merdeka belajar ini yang tadi disampaikan di awal dalam kondisi merdeka belajar. Merdeka belajar ini bermakna memberi kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai atau miliki, tanpa memaksakan mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Nah, ending dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah yang tadi, menciptakan, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu minimal mempunyai 6 karakter. Kalau di LPP kan itu karakter yang diharapkan. Ini ada 6 karakter yang nanti akan mencerminkan seorang itu menjadi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, toleransi, menghargai perbedaan. Yang ketiga, bergotong royong, mau bekerja sama. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Peran guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong atau well-being ekosistem pendidikan sekolah. Ini yang biasa kita laksanakan di kelas. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktik untuk rekan guru di sekolah dan wilayah. Ini nanti bentuknya kegiatan KKG. Yang ketiga, menjadi coach atau mentor atau pemimpin dari rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran. Ini nanti di lingkupan satuan pendidikan masing-masing. Yang keempat, membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi
antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini nanti biasanya perannya kepala sekolah, mengkomunikasikan kebijakan sekolah dengan komite, dengan pemerintahan desa, itu biasanya di sini keempat. Yang kelima adalah mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Ini yang kelima ini biasanya bentuknya adalah kita memberi motivasi kepada anak untuk lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri. Budaya positif tadi untuk membentuk karakter terbudi pekerti, itu kita harus menerapkan budaya positif. Budaya positif adalah budaya atau segala ucapan, sikap dan perilaku atau kebiasaan yang dinilai baik atau sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, dalam konsep budaya positif kita sering sekali mendengar istilah disiplin. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah perilaku sesuai nilai-nilai kebijakan universal dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan karena motivasi internal bukan eksternal. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu harus berakar atau berawal dari kemauan diri internal, bukan karena takut adanya hukuman atau takut karena ada peraturan-peraturan sekolah. Sedangkan menurut Dian Goosen, disiplin yaitu cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Jadi Dian Goosen ini lebih mengedepankan pada psikologi, mengontrol. Jadi kita melakukan hal ini atau tidak. Kalau melakukan hal ini sesuai dengan peraturan itu namanya budaya positif. Tapi kalau bertentangan berarti itu yang negatif. Budaya positif ini kemarin diajarkan bahwa ada dua kata yang sering kita gunakan, keyakinan dan peraturan. Bedanya apa sih keyakinan dan peraturan? Kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh atasan. Kalau dalam sekolah bisa oleh guru, oleh kepala sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu berasal dari keyakinan diri masing-masing siswa dan guru kelas tersebut. Misalkan keyakinan bahwa sebagai umat beragama kita harus mempunyai rasa syukur. Nah, bentuk syukur itu mulai dari berdoa, bertingkah laku sopan dan santun. Itu perbedaan peraturan dan keyakinan. Dian Goosen membagi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, mulai dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Kebutuhan yang pokok adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini yang disebut dengan Dian Goosen untuk memilih kontrol melakukan atau tidak melakukan. Dalam posisi kontrol setiap orang itu, terutama untuk guru, itu ada 5. Guru itu bisa memposisikan diri sebagai pengukur. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Guru akan membuat murid merasa bersalah, tidak nyaman atau rendah diri. Misalkan kalau ada anak yang sering bicara sendiri atau bagaimana, biasanya guru, apakah kamu tidak merasa kasihan kepada Pak Guru atau Bu Guru yang sudah menerangkan capek-capek tapi kalian tidak memperhatikan? Ini berarti posisinya membuat orang merasa bersalah. Kata-kata tidak merasa kasihan. Terus yang ketiga, memposisikan guru sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap
murid melalui persuasif atau pendekatan-pendekatan atau pencegahan. Itu memposisikan sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Berarti guru itu di luar kejadian. Guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku murid. Ini biasanya saat istirahat. Terus yang kelima, posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid menemukan solusi permasalahannya sendiri. Jadi selain dia menyadarkan murid atas kesalahannya, guru juga memberi solusi. Itu posisi sebagai manajer. Nah, terus restitusi. Dalam penerapan budaya positif, kita diharapkan menerapkan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, kita sadarkan, kita beri solusi agar nanti tidak melakukan kesalahan itu dan dia menyadari bahwa hal itu salah, tidak mengulanginya di kemudian hari. Maka karakternya akan menjadi kuat dan siswa itu tidak akan canggung kembali lagi ke komunitas siswanya. Dalam segitiga restitusi ini yang paling bawah, menstabilkan identitas. Langkah menstabilkan identitas ini biasanya berupa menyadarkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita mengkonfirmasi, barangkali ketika anak itu melakukan kesalahan, kita mengkonfirmasi kesalahannya apa, kita menjelaskan bahwa itu salah, harusnya ini. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak kita beri penjelasan bahwa perbuatan itu salah, kita kembalikan. Kalau kamu tahu bahwa tindakan itu salah, harusnya bagaimana? Solusinya bagaimana? Itulah materi modul 1 dalam program guru penggerak yang telah saya peroleh selama 3 bulan ke belakang. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif merupakan salah satu langkah untuk membentuk karakter siswa yang memenuhi profil belajar Pancasila. Budaya positif di Negeri SD Kebon II yang telah saya terapkan adalah melalui pembiasaan berdoa sebelum pembelajaran, berdoa setelah akhir pembelajaran, dan pembacaan Asmaul Husna. Selain itu, di SD Negeri Kebon II juga menerapkan pembiasaan tentang infak di hari Jumat, kegiatan Jumat bersih, dan Jumat sehat. Pembiasaan-pembiasaan yang telah dilakukan bermaksud untuk memupuk karakter siswa yang religius, inovasi, dan kreatif. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi bekal siswa di masyarakat. Siswa mampu mengambil peran di masyarakat saat kegiatan kerja bakti lingkungan. Dia tidak segan bersama dengan warga masyarakat yang lain melakukan kerja bakti di lingkungan. Karena di sekolah mereka terbiasa melakukan piket kelas dan piket umum setiap hari Jumat. Maju terus pendidikan Indonesia. Salam guru penggerak.
Hmm.